Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih lama benar semangat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam. Ahmadahu subhanahu wa ta'ala hamdan man ufiya minal balaya wal ashab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal in'am wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wasyakirin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT 18 Kelurahan Sungai Salah. Selanjutnya yang kami hormati Adinda Sahrul Badrin yang tidak sangka dan ini hanya kadang-kadang bersua, kadang-kadang di WA KBB saja. Saya sering tiap pagi beliau pasti mengirim. Hari ini 15 Rabiul Awal, besok nanti ada lagi timbul. Beliau selalu mengingatkan, sampai-sampai di Mekah pun saya ingat masih. Beliau ciri khas beliau sukunya panjang. Selanjutnya yang kami hormati pembimbing Majelis Maulid Simkuduran. Cek. Yang pada hari ini telah berkumpul beberapa kelompok maulid, ada yang dari Pulau Palang,
kilo 5, mesinnya kok pinandu aja kan. Ada yang dari Teluk, aku tahu kira ada kan? Oh ada ini. Pokoknya saya tidak sebutkan satu persatu. Hari ini kita kumpul bersama. Ada beberapa yang akan saya sampaikan. Tidak seperti rumah raja-raja, tidak seperti sangat jauh berkilo. Misalnya bukan, jadi saya bertahan cuma melihat dari jauh rumah Rasulullah karena tidak bisa dimasuki juga. Ketika perjalanan saya apa perjalanan itu? Ketika itu beliau langsung memeluk saya. Ya kenapa ada laki memeluk aku? Biarkah ya yang namanya Ustadz Darmawan itu juga terkenal. Ulun selalu menonton ceramah biar itu ya kepian orang mana? Kami orang Banjarbaru. Ya Allah aja, itu dia. Di mana garang biar diamnya? Itu di Tembilahan. Oh, Tembilahan. Nah, mungkin itu perlu aja kami minta foto. Mas, foto-foto atau juga salon sampai ke Banjar sana. Nah, ketika melihat rumah Rasulullah dari jauh, beda dengan rumah raja. Rumah raja begitu dahsyat, mewah dan indahnya. Rumah Rasulullah cuma segi empat. Yang ketika di situ Aminah melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 12 Rabiul Awal. Makanya, apakah orang di kota Mekah itu mengadakan peringatan maulidnya? Jawabnya, di Masjidil Haram tidak akan pernah terjadi peringatan maulid. Karena di Masjidil Haram itu, karena tidak ada waktu untuk mengadakan peringatan maulid, karena orang-orang sibuk melaksanakan umrah setiap tahun. Jadi tidak akan bisa. Lalu kalau orang bertanya kok di Masjidil Haram tidak diadakan peringatan maulid? Memang karena di situ orang sibuk melaksanakan umrah. Ada yang tawaf, ada yang sa'i. Waktu sholat dia sembahyang. Kalau di masjid-masjid yang lainnya, di Yaman, di Tarim dan sebagainya, sibuk orang melaksanakan peringatan-peringatan maulid ini dengan membaca. Ada yang membaca Maulid Al-Barjanji, ada yang membaca Maulid Ad-Dibai, ada yang membaca Maulid Situdurang. Nah, kita di sini selalu membaca Maulid Situdurang. Ketika Maulid itu dibaca karena Habib Ali ketika menulis Maulid itu di antara sadar dan tidak.
karena beliau langsung musyahadah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menulis Alhamdulillahil qawi sultanu, itu bukan dari nalar dan akal beliau, memang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap bait, setiap ucapan yang diucapkan di dalam simtudurat itu Rasulullah hadir bersama kita. Cuma sayang kita ada melihat. Apalagi di mahalul qiyam. Ketika di mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalau bisa lagunya jangan dibuka. Kenapa? Makanya guru-guru besar itu beliau tidak mau berubah lagunya. Kenapa? Karena pada ketika itu Rasulullah hadir mendengar. Ketika Rasulullah hadir di situ, ketika mahalul qiyam itu, ketika kita membaca mahalul qiyam itu, kita pejamkan mata, jangan berdiri. Pejamkan mata. Ketika dipejamkan mata, ditaruh tanganlah di sini. Kalau tidak sanggup memejamkan mata, taruh tangan di sini. Pejamkan mata. 3 permintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mahalul qiyam. Ibu-ibu, ketika mahalul qiyam ada dan meminta dengan Rasulullah. Minta dengan Rasulullah. Pertama adalah, ya Rasulullah, aku ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Di hati ketika ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, aku ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Makanya orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, baik waktu jaga ataupun waktu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ini orang pasti hidupnya bahagia. Nanti Bu, pejamkan mata, pinta yang pertama ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, untungnya bukan main. Untungnya bukan main. Ketika hari Sabtu kemarin, ketika ingin pulang, kata kawan-kawan kita jadwalnya tarawih. Kaki saya kebetulan ringan waktu itu. Saya ikut ke dalam. Bisa Ustaz berjalan? Bisa. Padahal aku itu hitung 3 kilo 4 kilo ada. Harinya sekitar jam 2, dari jam 1 sampai jam 2. Panasnya bukan main. Kalau dikira panas ini masih 10 kali ini. Karena 45, 42, 43 panasnya. Ketika berjalan, saya selalu membaca salawat dalam hati. Ya Rasulullah, aku ini cimput-cimput nah,
ngerti ya orang sholat mau cinta berjalan tapi lurus ya, aku ingin bertemu ke raudahmu ya Rasulullah. Berjalanlah. Sekalinya di ruang tunggu itu antriannya kurang lebih dari Masjid Al-Ikhlas ini sampai Masjid Najmul Huda. Antriannya kataku bila masanya awak bertamu ini. Tapi dah dosa istilah kata kalah mental. Maka ujar mutawibnya tasrihnya belum dapat. Jauh dia konek. Hari pada panas ini berjalan sudah berkilo-kilo, tasrih belum dapat. Kalau ada tasrih itu sudah bisa masuk. Ya Allah, ya Siti Khadijah. Siti Khadijah kan di Mekah. Kami sampai ke kuburan Siti Khadijah. Saya tidak naik ke kuburan Siti Khadijah itu karena di kandang. Saya di mobil saja, saya baca tahlil di mobil itu. Karena kalau dia tes coba kita baca tahlil, karena mungkin HP main baca tahlil. Spesial aku di mobil aja aku baca tahlil. Bertawasul aku dengan Siti Khadijah biar aku nanti dapat bertemu ke kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai, kayaknya sepertinya kata Laskar tis'ah. Nah, tis'ah. Kami ada 9 orang. Ketika 9 orang itu hitungnya wahid, ism, salasa, arba'ah, hamzah. Hitung sampai 9 masuk, rupanya kami dibukakan pintu khusus untuk masuk ke ruangan istilah kata raudah itu, ke ruangan tunggu dulu. Dibukakan pintu khusus, orang ribuan menunggu. Jadi dia ketawanan, apa keistimewaannya deh? Aku nggak tahu itu. Yang jelas keistimewaannya kita tak dulu hari ini. Lalu aku bacakan, apa keistimewaannya? Keistimewaannya karena kita mendatangi kuburnya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak ditunggu. Laskar itu kayak nungguin kami. Mana orangnya yang hendak itu? Mungkin Siti Khadijah telepon terima kasih. Ya Siti Khadijah, ya Rasulullah, Padura 9, saya cingkot tuh berjalan. Didahulukan dia supaya datang ke raudahnya Rasulullah. Setelah sampai di ruang tunggu itu, aku tadi masuk ke ruang tunggu itu. Setelah masuk, ya pang masuk ya. Dan masuk aku duduk di kursi, duduk aku di kursi. Karena aku tidak duduk di lapak kayaknya. Bila duduk di lapak ini tidak berdiri. Hausnya bukan main. Rupanya kan tukang ambilkan banyu untuk ngerti pulang. Haus saja. Ini sama main putih-putih aja, dia mau panggil ada paham, bukan paham. Diambilkannya air, suruhnya aku minum. Nah, disuruh minum adalah sekitar 20 menit di ruang tunggu. Selesai orang yang terdahulu, baru kami disuruh masuk. Macam-macam perkawanan di situ. Ada yang 9 kali sembahyang. Aku dapat 9 rakaat saja. Sembahyang apa? Aku tidak tahu. Aku jadi ada yang 10 rakaat dapat. Ayo, haji kok. Ustaz bang ya, aku ada sembahyang. Ibu tidak benar. Karena kursi yang dibawa Ustaz Merah hilang. Ustaz Merah membawakan kursi, Ustaz yang sembahyang di kursi. Mbak tuh udah dari kursi itu. Kursi sudah ada lagi. Kemana aja kok mantap Ustaz. Tadi tak sininya. Ini orang banyak kalau kosek-kosek kok manggil kursi itu kursi wakaf juga. Habis aku kadang-kadang berdirilah kok. Aku bila berduduk tidak berdiri. Berdoa lah kok. Atau tidak ibadahkan. Tidak modalkan berdoanya. Nah, makanya di situ rasanya rasa bertemu dengan Rasulullah yang terjatuh hanya air mata. Ketika berdoa itu jatuhlah air mata. Kenapa maka jatuh air mata? Tidak ada lain lagi doa. Yang dihadapi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, minta kepada Allah, ya Tuhanku,
Dulu aku pernah berdoa di situ, ya Allah, ini kedatanganku yang pertama kali, aku minta kedatanganku yang kedua kali. Yang ini pulang ke sahabat, ya Allah, ini kedatanganku yang kedua kali, aku minta 3 kali. Udah 3 kali pulang. Maka oleh sebab itulah semuanya orang mengucapkan salawat ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan di pangkal maulid itu sering disebutkan, ya siapa yang hendak bertemu dengan Rasulullah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Makanya bersalawat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita mahalul qiyam tadi itu, ketika Rasulullah datang, pinta ingin bertemu denganmu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di manakah bertemunya? Nanti ditidurkah? Ketika Rasulullah datang menemui kita, berarti kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang dipinta ketika mahalul qiyam tadi, minta pun jangan kuat dalam hati aja. Jangan pulang, ya Allah, ingin bertemu engkau ya Rasulullah. Ini kadang-kadang saya lihat ketika mahalul qiyam tuh, udah kayak ini, berjugit nih tak? Orang pejamkan air mata, ketika pejamkan mata, minta ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang dipinta ketika mahalul qiyam tadi itu, ingin diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, akui ya Rasulullah sebagai umatmu ya Rasulullah. Kita kalau tidak ada yang mengakui sebagai umatnya, umat siapa kita? Umat siapa kita? Enggak lah, jauh lah Bu. Negara aja yang kadang mengakui kita sebagai negara Indonesia, kalau diakui kita ke negara mana kita? Maka terasa terkenang Bu, negara Indonesia ini aman, damai dan makmur itu terasa. Ketika sudah ke negara orang, beserta zaman suai ada pepatah tuh dalam hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri awak, masih nyaman di negeri awak daripada negeri orang. Kenapa? Pertama, kita di negara orang, bahasa kita kada paham. Kita nak panggilnya kada ngerti, mau panggil kada ngerti. Makanya ketika saya tawaf, saya kebetulan tawaf malam, tapi saya tawaf didorong. Aku yang betis pun sakit benar sudah. Sakit betis ini kebetulannya penyakitnya penyakit dari sini juga. Hari Jumat sebelum berangkat saya ditinggi bunda sini. Ada sakit, maunya sakit di sini nyaman di urut. Di Makassar siapa untuk urut? Kena morot seorang ada tahu aku nang sini, nah terus sampai tangan lo. Ketika sampai sudah di Madinah, mengambil mikat kami bibir kali, napasku mulai fungak deh. Oh jago pada can malam nih, berkursi roda jago. Kalau berkursi roda aku yakin aku nyaman malamnya nih. Jago popasa malam ini sediakan aku kursi roda sebuting. Kursi roda, alhamdulillah kursi roda aku berdahulu. Jadi ada orang Banjar ini kan lucu, orang Banjar ini kan bebek. Di Madinah itu di kuburan Rasulullah itu kan diikat lawan tali, di kuburan Umar Abu Bakar diikat lawan tali. Orang Banjar ini nak menjumpai ke kuburan itu. Ujung orang Arab, tarik, itu jalan. Nang penjara hati tarik, tali itu ditarik. Tali nang agar gini tarik. Ujung penjara tarik, tali itu ditarik kan, ambok orang Arab.
orang menjadi kan ini kan kadang-kadang jalan artinya kau berjalan, jangan kau berdiam situ orang tak lah lalu iya kadang ngerti benjarnya kadang ngerti tarik sampai tali tadi ditarik tariknya kok lah hampir lihat gitu hampir dilaskan mau aja kamu tapi hampir diurut nariknya orang Banjar ini pintar banget ini kada paham orang kada paham orang tuh kujuran tarik tuh jalan kau berjalan ini kan Banjar tarik nah makanya kita minta supaya diakui buat sebagai umat Nabi Muhammad. Kemana lagi kita meminta syafaat? Kemana kita meminta syafaat? Bukan ke Nabi Adam, ujian Nabi Adam apa aja ngalih? Bukan ke Nabi lain sama benda kali. Makanya kemana kita? Nabi sayang lawan kita buat. Sayang benar Nabi lawan kita. Nah, yang ketiga yang dipinta ketika makhluk yang ini kan dicatatnya ingat juga kata makan nasi bungkus hilang gitu. Kurang dicatat juga kadang-kadang jauh pengambilan kitabnya nah. Yang ketiga yang dipinta ketika makhluk yang tuh ketika pejamkan mata tuh pinta dengan Rasulullah, ya Rasulullah berilah aku syafaat. Makanya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya apa yang hendak kita hendarkan Bu? Sembahyang kita ini belang kambingan. Kadang-kadang subuh talam berterlambat kada sama sekali. Usia kita kada sama sekali. Bila keuyuhan kada sama sekali kita bangun jam 8 kadang-kadang hanya sembahyang subuh. Sembahyang asar kita bisa tawar-menawar masih kaina dulu panas lagi. Ya kan? Nawar belum kena mandi, dulu udah mandi pulanglah ke maghriban. Nah, kita ini banyak hendak dihadirkan amal. Bersedekah ada banyak. Kita bersedekah berpilih kita lah. Berpilih nagenap, berpilih halos. Berpilih nang paling hard. Isinya duit yang masuk surga tuh banyak duit 2.000. Mun ada duit sen tuh duit sen. Hantu kita apanya nggak kita andalkan. Lawan laki kita kadang-kadang kada tapi taat. Jujur kata Bo. Jujur. Bisa membengkak laki. Kadang-kadang marung, heri marung laki. Siang aja laki kadang-kadang. Ternyata salah laki karena marungi. Padahal tahu sudah bahwa di telapak kaki suami itu surganya seorang istri. Tapi kadang disaliki surga aja dilawannya. Hanya hendak kita handalkan bukan lain syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan apa yang hendak dihandalkan Bu? Amal Baca Yasin tiap Jumat, malam Jumat kita baca Yasin. Mungkin kita mau pilih-pilih juga. Menurut rumah umahnya si Anu tuh rajin baca karena hendak lelah lauknya. Nah, kita ini bisa kayak itu. Hati kita nih kadang netral dulu. Jujur kata Bu. Nah, mau tulak pengantinan kita nih mau kada bebeju kada wani tulak.
Bujur kan? Ayo nggak ada bujur kan? Kumaha kan bebejo. Tanda menguani kayak tumpang di berceramah. Pusat kayak tumpang mobil. Aku nih dapat parai bulan ini, Mas. Ya gua ngambil parai dulu. Rupanya di Makkah ada yang nama telepon. Dia pun jangan ditelepon, kasihan dia telepon aku. Aku pakai internasional. Kada apa-apa. Pakai internasional 375.000 10 GB kan. Tukang dimet mau besari. Belum dimet aja. Mau di Makkah pakai wifi orang. Pakai wifi. Tapi ini kan telepon. Wifi orang sana tuh kan pakai telepon. Nah, rupanya masih aja isok saya ketua Laino. Malam Selasa, malam Rabu di Tembilahan, petang Rabu di Tembilahan, malam Kamis di Tembilahan, petang Kamis di Tembilahan, malam Jumat di rumah ketua DPR. Bukan apa, maka mengundang aku ketua DPR. Ada ya Ustaz yang terkenal Ustaz Pucok aku. Payu aja ke pucuk paku ke pucuk waluh kan beneran ya. Nah, jadi 63 tadi pulang pintar ketika mahalol ya. Jam berapa dah? Salawas dah. Bah, sumat juga lagi yang pihak gini. Ketika 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, ketika waktu subuh Senin, Rasulullah mulai ada nyaman awal, agak garing Rasulullah. Maka jamaah itu menunggui untuk mengimami. Ternyata Rasulullah kadang awal turun. Lalu Rasulullah badalkan untuk menjadi imam adalah kepada Sayyidina Abu Bakar. Rupanya pada waktu itu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, engkau turun ke dunia. Mengapa ya Allah turun ke dunia? Engkau ditugaskan untuk mengambil rohnya kekasihku Habibullah Muhammad. Bahwa beberapa orang malaikat karena perintah Allah, Jibril pun siap turun. Di langit yang keenam masih berempat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Di langit yang ketiga masih berempat. Ketika di langit yang ke-1 punya Jibril, karena Jibril bosnya menganu turun saja. Nyebusnya Jibril, aku jadi Jibril pada turun. Kenapa? Karena jadi Jibril menganu turun saja. Karena yang tugas mencabut nyawa itu malaikat Israel. Ya. Makanya malaikat Israel mau kadang terpaksa turun karena tugas. Udah Jibril udah turun. Kenapa kadang turun? Jibril kadang 3. Pesan Allah, tanya kekasihku itu dulu, apabila hakun dicabut, cabut. Bilanya minta tunda, jangan dicabut. Nyamannya kayak itulah. Jadi kita kayak itu diturunnya kok sedang mau cabut apa ada? Kayaknya boleh cabut 20 tahun lagi. Nyaman. Masih banyak lagi yang kuliah belum tamat lagi nah. Tuh. Ketika datang ke kuburnya ke rumahnya Rasulullah, ialah di Raudah tuh rumah Rasulullah tuh. Rumahnya Siti Aisyah itu di Raudah tuh. Ini Raudah, ini rumahnya lah. Karena kuburnya Rasulullah itu di Raudah itu. Di rumah Siti Aisyah. Nah, kada kenal dah boleh. Dikatok assalamualaikum. Sekali dibuka oleh Fatimah, jadi orangnya
Makanya bila ada orang nanggiling gua, bila ada orang assalamualaikum, bukan jawab jadi orangnya atau tidak lawasa, atau tidak lawasa, baik dan begini. Ternyata malaikat Israel sudah di tepi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya malaikat Israel, ya Rasulullah, aku ditugaskan untuk mencabut nyawamu. Ya, kata Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, mana sahabatku Jibril? Sebelum kau mencabut dulu, kau nak ketemu Jibril. Mau kada mau Jibril. Naik pulang malaikat Israel ke langit, manggil Jibril. Jibril, kekasih Allah mencari kau. Kau harus turun. Mengatakan tidak mencabut aku. Turunlah Jibril. Ketika Jibril turun, Nabi rupanya bertakon, ya Jibril, bagaimana tentang masalah Islam ya Jibril? Diterangkan Jibril, Islam sudah berkembang di muka dunia. Bagaimana wahai Jibril tentang masalah aku? Engkau ya Rasulullah, dosa-dosamu telah Allah ampuni, kesalahanmu Allah telah ampuni, dan engkau dijamin masuk surga ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Alhamdulillah. Tapi kata Rasulullah, bukan aku yang kupikirkan wahai Jibril. Yang kupikirkan ini kalau aku gampang, kata Rasulullah. Aku tidak memikirkan, maka Rasulullah ada memikirkan bini, Rasulullah ada memikirkan anak, Rasulullah tidak memikirkan para sahabat. Yang Rasulullah pikirkan bagaimana umatku ya Jibril. Tanyakan kepada Allah sebelum aku meninggal dunia ini. Lalu Jibril naik menemui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bagaimana tentang umat Nabi Muhammad? Lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Umat-umat yang lain tidak akan pernah masuk surga sebelum habis umat Nabi Muhammad. Apa jawab Rasulullah? Alhamdulillah. Umatmu ya Muhammad akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dahulu sebelum umat-umat yang lain. Setelah itu Rasulullah pun berkata kepada malaikat Israel, wahai Israel, silakan untuk mencabut nyawaku wahai Israel. Ketika Israel mencabut nyawa Rasulullah, palu dingin menggatar Rasulullah. Dari ujung kaki tadi itu naik ke lentuhut, ke mata kaki, dingin batis Rasulullah sudah. Dingin batis Rasulullah dan menggatar Rasulullah. Nah, ketika dari mata kaki naik ke lentuhut, menggigil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika naik lagi sampai kepada perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Rasulullah bertanya, wahai Israel, tumpukan segala sakit-sakit ketika engkau mencabut nyawa daripada umatku, tumpukan kepada aku saja, wahai Israel. Jangan kau sakiti umatku nanti ketika engkau mencabut nyawanya. Itu doa Rasulullah ketika nak meninggal dunia. Biar aku jadi Rasulullah yang merasakan sakit, jangan umatku. Makanya kita alhamdulillah ada yang mati. Alhamdulillah bersesapu, rapat mati. Kan sakit dulu. Kenapa? Karena ada Rasulullah. Biar aku saja Rasulullah sakitnya. Maka oleh sebab itulah ketika sudah sampai ke dada ini sudah rohnya Rasulullah. Rasulullah berpesan, iyyakum wal kadzib. Janganlah kau berdusta wahai umatku. Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah segala amanah-amanah yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Sampai akhirnya dirikanlah sholat, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat sampai habis.
di bibir Rasulullah SAW masih mengingatkan kepada umatnya bahwa jangan meninggalkan sembah. Makanya kita nih Bu, kita nih mati kada tahu dah kita nih mati kebila. Kayak apa kita mati kada tahu. Mungkin kira-kira awal milih mana milihnya di rumah sakit pada di rumah seorang, rumah seorang. Mananya sakitnya di rumah sakit daripada di rumah seorang. Sakit di rumah sakit, katanya sudah rumahnya sakit. Kita kadang awal memilih mati ini bukan. Kayak apa kita mati ini pun kita kadang tahu kayak apa mobilnya kita. Rasulullah saja merasakan sakit dan berpalu dingin. Kita matinya kayak apa? Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Mendapat mati itu pemimpin itu dapat mati di tempat halaki mati itu nyaman minta ampun sambil ngapun aku minta ampun aku abah murah kurang mati langsung nyaman karena kalau laki ridho insya Allah masuk surga. Tapi kadang-kadang keegoan kita kadang-kadang ngutang bisa ego kita nih. Kadang pun kita meminta ampun lawan laki itu udah akunnya itu salah. Padahal salah laki itu bukan banyak, sedikitnya ya. Bukan banyak deh. Padahal laki tadi baik sudah emas ditukarkan, baju ditukarkan, rumah diulatkan, mobil ditukarkan, bunda BCX ditukarkan. Salah laki sedikit juga, hendak kawin pulang. Itu Banyak salahnya. banyak. Padahal sedikit juga adalah panjang aja lakinya kurang lagi tahu. Aku jangan sabut dari tanah aku udah sanggup. Padahal samaan kan bayi. Samaan bayi. Menggendang tuh kalau bersamaan bunyinya agak bervariasi. Tapi kalau sorangan itu bunyinya itu gendang cerai. Tupang kadang-kadang karena ego ini tadi tupang. Padahal apa pang? Mun abang hendak kawin, abang silahkan abang asal aku jangan dilepas. Nah itu jadian. Ini ada kadang-kadang mun hendak kawin dia caraikan aku. Maka wahai buat ini saya lihat wah ini nak menggoda-goda itu jangan udah lagunya kan ada kuda yang mana Tuhan senangi kuda yang putih di dalam janda mana Tuhan senangi janda yang putih berambut ada lagi sebuting naik sepeda mati lampunya jalan terus lambat sampainya ada janda banyak anaknya nak dilamar Banyak anak. nah makanya lah mula hati-hati mungkin sayang lawan laki jadi laki baik-baik jangan dikalahi orang yang tukang carikan duit tukang carikan makan baju tukang isi minyak bunda tukang
tukang bagi duit kadang-kadang napa duit unjuk laki, tapi kenapa maka dikalahin itu aku heran tuh, maka heran tuh aku mau melihat laki luar benar melihat laki hari apa saja marah hanya Tuhan yang pentingnya begitu duit marah hanya hirang kayak apakah yang pentingnya begitu duit saatnya dikalahin muar aku sampai ini ada orang ada kok makanya lah pula ada siapa loh? Ada benar cuma lagi ketompian lagi dah bila orang ingat mati mau bertaubat nah kata mau ingat bertaubat itu ini kata ingat mati tuh nang bisa kada ingat sama sekali itu tuh ingat nang bila kada ingat mati itu tuh wali-wala kita tuh kadang-kadang makanya ada ya sudah ya oh katanya sudah berada tuh terlambat kerjanya taunya buku udah dilakukan nah makanya kata Rasulullah aksiru min dzikril maut wa innahu yumakhisud dzunuba wa yazhadu bid dunya kata Rasulullah banyak-banyaklah kamu mengingat kematian kita disuruh ingat kematian makanya ibadah sembahyang itu betafakur suruh betafakur ibadah sembahyang tadi itu betafakur nah betafakur aku nih kada banyak amal umurku nih sudah 45 mun aku nih ada jatah 63 lagi nah, tafakur bangunnya nah ini kada suah betafakur apalagi sudah mengikuti nang mikrofonnya pasangnya pulang kano dilitarnya pulang ke Facebook bernyanyi ya pulang apa nyanyinya kumaya kadang-kadang aku bikin kadang-kadang teman nangis dengar gue sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta ya kan bisa dilipkannya dia no? Nah, terus saking lagunya kenyaman gue dengar sedikit ada yang melihat no kalau di Pulau Panas tuh di apa toh di taman toh ini bisa berjoget di situ lagunya lagu apa dilipkannya juga kapan ya lipkannya lagunya ada setan ini tertawaan itu terjadi toh bertiga ya di situ anak-anak sambil mandi siapa di anak makanya setan belah mata geranjang tukang godain laki sebanyak setan iya lo kok adanya di handphone aku nih banyak HP Facebook banyak masuk di Facebook astagfirullah setelah mutu nantanya mandi dasar dua ada dua apa jaga istilah kata ku coba merayu Tuhanku berdoa di dalam la ilaha apa dua bila Ustaz hafal tenang saja lah Ustaznya mengikuti zaman tidak mau ketinggalan ya Maka yang itu kan ada juga santai-santai sedikit lagunya ku coba merayu Tuhanku berdoa di dalam senyumku semoga
kita ditakdirkan bersatu. Betapa bahagianya hatiku mencintaimu. Nah, ini kadang-kadang makanya kita disuruh ingat mati, buat saya suruh menjadi ingat mati, bersembahyang ingat. Astagfirullahaladzim, banyaknya dosa pun sudah. Hari ini dosa di anak dua kali, dosa di anak. Soalnya dosa di anak. Sesuai. Karena anak-anak dustai, makanya biar kata dustai anak, jangan salahkan anak, salahkan awak. Anak senang minta duit, oh mak minta duit, mana duit? Dustai ya, anak minta duit terus saja, mana ada berapa duit? Minta uang apa saja? Dia abahnya uang mama duit, nak abahnya menukar rokok minta uang mama duit, mana aja anak, uang mama minta duit, mana ada duit? Atau begini, mendustai kan? Maunya istighfar, astagfirullahaladzim. 3 kali harinya pun dustai masih ribuan. Cuma lebih istighfar itu meminta ampun. Kita kadang-kadang ada suasana tadi pang hidupnya. Mana aku suasana? Udah lagi beringat, mama beringat, ada. Dibadahi lagi, oh kalau dibadahi beringat, mama beringat, ada. Ini suasana. Ulang bang, salah terus. Udah suadanya salah. Nah ini sangat hidupnya. Jadi kita disuruh istighfar, minta ampun. Ingat, ini. Aku ini asam urat kita juga dalam aku. Berarti kadang-kadang singkat. Kadang-kadang intang leher ini singkat. Makan karang gak ada bawah. Tapi ada makanan. Makan undang gelas ada bawah. Tapi tidak ada keretakan aneh. Kolesterol dia mati-matilah dan hidup dia pernah makan. Kita pulang dari orangnya tulus banget. Begini. Ingat kita buat, makanya kita diberikan Allah penyakit. Makanya orang kan mau penyakit itu kadang-kadang ada ingat deh ingat mati. Ingat mati. Wah, aku jadi ada penyakit dan tuh. Kolesterol itu nambah, kolesterol asam urat itu nambah. Kita nambah penyakit yang berduduk kadang-kadang sebelah sini. Itu udah kemudian muncul. Nah, muncul. Maka menceramah pulang ke ada mau ambil. Antak kuring awak 2 kali. Kuring 2 kali dan aku ambil itu. Satu mat melihat jam. Makanya kita rambulah orang yang ingat kematian itu Allah berikan 3 kemuliaan. Nah, ingat kematian aja 3 kemuliaan yang Allah berikan untuk engkau. Nah, anak banyak Allah berikan lawan kita tidak terima. Kita ini kadang-kadang kalau diberikan sihat mau bersyukur. Sudah diberikan sakit betis, sakit kan bersyukur lagi. Jadi kawanku sungai bola tuh pandirinya aku sakit saja, dia tuh sakit. Tapi dilihat muka ustaz ada sakit ya. Kayaknya dilihat di muka ustaz ada rasa sakit. Jadi nikmat itu bukan saja istilah kata sehat. Sakit ini pun juga nikmat. Ini sakit ini jadi nikmat. Kenapa ada nikmat? Di Malaysia buahku ada lagi menjejakkan betis sebelah lagi. Rencana aku pada beli ke sini, aku nak tinggal di Malaysia aja kok. Jadi mau beli ke sorangan, orang aku tinggal di Malaysia aja dulu.
Jangan dia nanya, hati dia itu tinggal sini paling-paling kawin masih di Nuralia. Ya, aku mau tinggal di Malaysia karena anak kemanakanku ada di Malaysia. Bukanku, adik anak kemanakan abahku malam itu aku hendak turun lagi kambingnya kok. Anu ngahaja. Ini pakai bahasa anu aja. Anu angah harus turun malam nih. Kami hendak bawa ikan makan ikan kakap Johor. Yuha gitu. Nah, bawanya keliling dulu dia loh. Keliling dulu di Johor loh. Pakai mobil. Dalam hatiku bila ada bawa boleh aku tinggal di Malaysia nih gitu. Karena sampai bila aku boleh. Paling-paling telepon orang apa saya kada boleh kada sampai betis kan dijaga lagi gua sakitnya bukan main tapi aku Muhammad itu masih itu kawan tuh kiran sakit dosa jadi aku jalankan kau takuni sakit tegentar aja buat betisku ini karena tapi sakit sudah karena tapi ini sakit apalagi kan kayu karena tapi ini sakit apalagi karena kayu sakit tapi kenapa ini mungkin nikmat yang Allah berikan. Nah makanya kita sehat nikmat sakit nikmat jangan dianggap sakit itu kenapa Allah nih maka banyak titik aku aku pernah ngalihnya sini enggak Allah sayang lawan kita mungkin ini kaki kita ini banyak melangkah dulu nak ada baik disakitkan Allah supaya kau jangan melangkah pas dimakan menuju nak ada baik sakit beda makanya bila orang masuk ke masjid aku di luar aja di mana usah sembahyang ya di jalan ya kok karena di jalan orang tidur ya kalau kita masuk ke masjid jauh nah di jalan sembahyang pakai sejadah sembahyang di situ Allahu Akbar tapi pakai kursi atau nah makanya karena buat terima apa adanya makanya mungkin itu karena nerima itu bagus kayak apakah mobilnya terimanya aja lakinya dapat gajian 10 juta alhamdulillah lakinya gajian 20 juta alhamdulillah lakinya gajian 2 juta sana alhamdulillah. Ini kadang-kadang bagi laki hari Senin nah jangan laki duit 1 juta cukup pasang belanja hari ini maaf mau aja beras naik bulan naik nang turun apa mau pinang urang tadi itu bagi inang laki 1 juta alhamdulillah ditukarkan lagi hitung berapa cukupnya dikatakan tapi kadang-kadang itu isinya aku lihat ini aku lihat kadang-kadang laki itu paham dihendarkannya siang kadang-kadang laki aku lihat di pasar bila nang belanja kantang, wartel, antimon itu laki paham nang berjinjing bila nang laki itu yuk tungguin dia jadi dihunda nunggu ilah laki yang dihunda gue betang rukun nang laki belum dihunda kada beli-beli dua kemana dia nang laki nukar apa mencari bawang gitu dia laki banyak bawang mahal ada jadi salah murah berapa dia nang laki 500 ya tunggu ini yang mendatang iya ada enggak kadang-kadang dia laki tentang sini dan bukan namanya pas dia mahal itu baik-baik itu pulang ya namanya ayu dua nanti kalau sawat dan bini nunggu di bunda 2 batang rokok hitungannya nama kita lambat kapan aku juga lopasnya menunggu panasnya hari gua putih beda habis es udah nasi tambahin sebuting lagi enggak kata marahin laki kok karakternya aku dunia marahin laki umat ya kok kesiannya sawat aku nah kayaknya itu percuma saja
Aku sembuh ada itu Pak. Aku punya prinsip, baik prinsip. Ada boleh dimainkan. Aku dalam hatiku hidup nih hendak bahagia, ya kan? Ya. Hidup hendak bahagia. Dimainkan apa? Sudah. Itu juga lain. Yang ketiga, orang yang ingat kematian itu kemuliaan yang ketiga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah cukup sampai di sini. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita menjadi lebih baik dan kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu dapat bertemu Rasulullah meskipun Rasulullah sudah meninggal dunia, dapat mengunjungi makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang menziarahi kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib syafaat kita Rasulullah, wajib syafaat. Nah, itulah keuntungannya. Siapa orang yang dapat mengunjungi kubur Rasulullah wajibat syafaati, wajib mendapat syafaatku. Mudah-mudahan kita yang ada kawan yang banyaklah membaca salawat. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.